The Revenge Bagian 18 Red 21 Plus oleh Neng Neng. Selamat pagi Nona Kia. Seorang perempuan membungkukkan tubuhnya takzim, memberikan hormat pada perempuan muda yang kini tengah menatapnya penuh kebingungan. Kamu siapa? Kiara bertanya dengan mata masih menelisik penampilan perempuan tersebut, merasa heran dengan penampilan perempuan di hadapannya. Perempuan bertubuh tinggi, ramping, dengan rambut sebahu itu hanya tersenyum singkat, lalu berjalan menghampiri Kiara agar menjadi lebih dekat. Saya asisten Kim. Perempuan cantik tersebut menjulurkan tangannya pada Kiara. Dengan sedikit ragu, Kiara membalas uluran tangan asisten Kim. Asisten? Kiara mengulang kembali kata-kata asisten Kim. Gadis itu masih bingung dengan kedatangan perempuan yang menggunakan setelan kerja formal. Rok span selutut, kemeja putih juga blazer hitam yang membalut tubuhnya. Hidung mancung, kulit putih, juga pipi tirus membuat perempuan itu terlihat begitu cantik. Ditambah kacamata yang bertengger di hidungnya, membuat perempuan itu memiliki kesan perempuan smart. Namun, pembawaannya yang datar, juga nada bicaranya yang sedikit dingin, membuat Kiara merasa sungkan untuk bertanya lebih jauh lagi. Saya ditugaskan oleh Nyonya Shailendra untuk menjadi asisten pribadi Anda. Ucapnya datar, meletakkan tas kerja yang sedari tadi ditentengnya. Menduduki sebuah sofa, lalu mulai membongkar isi tasnya, mengeluarkan sebuah laptop dan beberapa buku tebal. Asisten pribadi? Bukankah itu berlebihan? Tidak, saya tidak membutuhkan asisten. Bahkan, saya merasa di rumah ini saya adalah seorang asisten yang biasa membantu nyonya besar. Kiara melambaikan tangannya berulang kali sebagai bentuk penolakannya. Silahkan, Anda konfirmasi sendiri pada nyonya besar, Nona Kiara. Saya hanya menjalankan perintah nyonya besar. Telak. Tidak ada yang bisa Kiara katakan lagi dengan raut wajah datar asisten Kim yang mendominasi. Seketika aura dingin begitu terasa di sekitarnya. Aku akan menelepon nyonya besar terlebih dahulu. Kiara meraih ponselnya, lalu menghubungi kontak yang diberi nama nyonya besar olehnya. Tut, tut, tut. Panggilan masih belum tersambung, bahkan setelah beberapa kali Kiara mencoba menghubungi nomor tersebut. Mungkin nyonya tengah sibuk. Kiara memanggutkan kepalanya sendiri, lalu tersenyum meringis melihat asisten Kim yang tengah menatapnya tajam. Baiklah, aku percaya padamu. Kiara mendaratkan bokongnya di kursi sofa di samping asisten Kim. Kita mulai pelajarannya, Nona Kiara. Kita langsung saja. Asisten Kim sudah bersiap membuka buku-buku tebal yang ada di hadapannya. Tunggu, pelajaran? Pelajaran apa yang kamu maksud, asisten Kim? Kiara bertanya dengan bingung. Tadi asisten Kim bilang jika dia adalah asisten pribadinya. Bukankah tugas asisten hanya membantu apa yang dibutuhkan Kiara? Kenapa sekarang asisten Kim jadi berlaku sesuka hati? Mau mengajari Kiara? Mengajari apa lagi? Batin Kiara meronta. Selain menjadi asisten pribadi Anda, saya juga ditugaskan untuk mengajari Anda tentang banyak hal, Nona Kiara. Salah satunya mengajari Anda mengenai manajemen bisnis. Saya harap Anda mau diajak bekerja sama. Datar dan dingin, suara asisten Kim terdengar menakutkan, hingga Kiara hanya bisa menganga dan mengangguk, mengikuti apa saja yang diperintahkan asisten Kim. Tunggu, kenapa posisinya jadi terbalik? Majikan begitu patuh pada perintah asisten? Di rumah ini semua berjalan dengan sangat tidak normal. Kiara berulang kali menggelengkan kepalanya. Apa Anda merasa pusing, Nona Kiara? Asisten Kim menatap Kiara lekat. Hah? Tidak. Kiara melambaikan tangannya, lalu tersenyum terpaksa. Baiklah, jika Anda merasa tidak sehat, katakan saja. Saya sudah memiliki resep obat Anda, juga jadwal Anda minum obat. Asisten Kim kembali menatap layar datar di hadapannya, mengacuhkan Kiara yang tengah menganga bingung. Kenapa orang baru ini lebih tahu segalanya tentang dirinya? Tentu saja, mungkin nyonya besar sudah memberikan informasi sedetail mungkin tentang Kiara. Kiara hanya bisa pasrah mengikuti semua yang sudah diatur untuk dirinya. Beberapa jam berlalu.
Asisten Kim masih asik menjelaskan beberapa hal mengenai laju perusahaan. Kiara menyimak dengan konsentrasi tinggi. Belajar dengan asisten Kim ternyata cukup menyenangkan bagi Kiara. Selain Kiara pada dasarnya memang suka belajar, cara asisten Kim memberikan penjelasan juga cukup menarik dan mudah dipahami. Bukan hanya itu, asisten Kim juga begitu memahami situasi Kiara. Asisten Kim akan membiarkan Kiara istirahat sejenak kalau Kiara merasa kepalanya tidak baik-baik saja ketika digunakan berpikir terlalu keras. Tiba waktunya makan siang dan minum obat pun, asisten Kim dengan sigap mengingatkan Kiara. Rupanya, beberapa jam bersama dengan asisten Kim, Kiara merasa begitu nyaman. Selain usia mereka tidak terlalu terpaut jauh, mungkin karena sejauh ini Kiara tidak memiliki tempat berbagi yang bisa memahami dirinya. Jadilah, berada di dekat asisten Kim, Kiara merasa ada teman mengobrol. Meski pembawaan asisten Kim begitu serius, tapi tak apa, Kiara sudah biasa berada di antara orang-orang yang serius, datar, dingin, dan arogan sebelumnya. Hari ini terasa begitu melelahkan. Kiara meregangkan tangannya ke atas, lalu menguap berkali-kali, sebagai pertanda jika Kiara merasa lelah. Anda bisa beristirahat sekarang, Nona. Asisten Kim berdiri setelah membereskan peralatan belajarnya. Terima kasih, Asisten Kim. Kiara menutup mulutnya yang masih saja menguap. Sebaiknya aku segera mandi. Kiara segera masuk ke dalam kamar mandi, lalu melakukan ritualnya. Sesekali tersenyum, tercetak jelas dari bibirnya, mengingat beberapa saat lagi dia akan segera bertemu dengan kekasih hatinya, Andra. Sementara itu di luar kamar mandi, asisten Kim menatap kepergian Kiara dengan tatapan datarnya. Segera meraih ponselnya dan menekan salah satu nomor yang sempat dihubunginya. Hari ini sudah selesai. Nona Kiara gadis yang cukup mudah diajari. Baiklah, terima kasih. Tut, tut, tut. Sambungan telepon dimatikan secara sepihak. Sementara asisten Kim membungkukkan tubuhnya meski dia tahu persis jika orang yang dihubunginya tidak dapat melihat apa yang dia lakukan.